panjang nanti, maka pertanggungjawabkan saja pertanyaan saya di ayat Bagi keempat saya dan lima. Silakan. Oke, bagi ngomongnya. Yuni Riba, Anda ini lari-lari kemana Yuni Riba? Sekarang, oke, saya jawab tentang nabi-nabi palsu. Kalau Yohanes dapat pesan daripada iblis, apakah yang kamu kutip tadi bahwa apakah iblis itu datang kepada Yohanes? Kalau kita membaca dalam Alkitab, Iya, saya banyak buktinya. Tunggu. Ciri nabi palsu itu menerima wahyu di gua-gua yang gelap. Mana dalilnya? Dengar baik-baik ya. Mana dalilnya? Iblis itu lemparkan dan disimpan di dalam gua-gua yang gelap, peta Alkitab. Dalil. Firman Tuhan. Nah, Minta dalil. apakah Yohanes pernah menerima wahyu di dalam gua? Tidak pernah. Yesus pernah Dikatakan menerima Pulau wahyu dalam Patmos. gua. Elia pernah menerima wahyu dalam gua. Bukan di dalam gua. Bro, Jadi tolong siapakah tunjukin yang menerima dalilnya. wahyu di dalam gua? Bro, tolong tunjukin Siapa dalilnya. yang Kalau menerima iblis dilempar wahyu ke dalam di dalam gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Tolonglah Bang loading, abang ini nggak ngerti dia pertanyaan saya. Dia bilang Yesus dan Bapa satu. Orang duduknya aja berdamping-dampingan, gimana sih? Kalau Duduknya aja berdamping-dampingan, gimana sih? Kalau Yuni Riba hanya mengutip ayat 4 dan 5, di sini dikatakan dua entitas. Yang turun siapa? Lihatlah datang dengan awan awan dan setiap tak akan melihat dia. Yang Nggak turun ini tahu siapa? saya yang turun, nggak tahu saya megalomen kan, di situ kan orang entitas yang berbentuk megalomen kan, ada entitas yang rambutnya putih. Yesus kan rambutnya nggak Yang putih. turun ini siapa? Loh, Yesus kan rambutnya nggak putih. Anda mau bilang Yesus Yang turun gimana? ini siapa dulu? Yesus atau Saya tidak tahu. Oke, Nggak coba, tahu saya. coba, Bisa Joel. jadi hantu. Yang turun ini, Kita nggak tahu siapa yang turun karena turun yang ini dia melihat atas cuma. atau Yesus. Bro, ini di mute dulu lah, double. Dengar ya. Yang turun ini Bang Di mute dulu. Anda itu noise, coba Anda perbaiki dulu, Iya. Anda noise itu. Silakan Oni. Dengarkan teman-teman ya. Abang ini mempertanyakan siapa yang turun. Saya jawab, yang turun itu bentuknya bukan seperti Yesus yang digambarkan dalam Bible Matius, Markus, Lukas, teman-teman. Ya.
Dalam Bible Markus, Lukas, dan Matius, orang Kristen menggambarkan Yesus mukanya seperti orang Eropa, rambutnya warna hitam, matanya nggak bercahaya, seluruh mukanya malah bercahaya loh. Tapi yang digambarkan ini adalah laki-laki berambut, bentar dulu bang, karena anda tanya ke saya, laki-laki berambut putih. Ini ya maaf ya, rambutnya putih, ubanan kakek-kakek, matanya bercahaya, kakinya ada kaki dian. Gambar yang selama ini dari kecil sampai besar yang saya pernah melihat mirip seperti itu cuma megaloman. Bukan berarti saya bilang itu megaloman ya. Saya nggak punya lagi bayangan yang lain. Silakan kalian cek megaloman lah. Ya kita bisa sebutkan loh. Nah, lalu kenapa kalian bilang ini Yesus? Sejak kapan Yesus rambutnya memutih? Iya, saya jawab dulu. Abang Mix bisa perbaiki abang punya itu perangkat itu. Mungkin abang ada doubling itu 2 perangkat apa gimana itu? Coba pilih yang satu. Oke, iya. Bisa. Oke. Nah, boleh. Tadi Yuniriba mengatakan, tadi Yuniriba mengatakan yang datang itu adalah berambut putih, matanya berkilau, bercahaya. Oke, ayat 7 tadi saya sudah katakan, lihat ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Ini yang menikam ini, yang tertikam ini siapa? Di dalam kitab Wahyu kan ada domba yang kepalanya udah mau copot, tertikam juga dia. Kalau hanya karena tertikam dia dikatakan Yesus, iblis pun bisa menampakkan dirinya seolah tertikam, bro. Yang kita tanya di sini ayat keempat dan ayat kelima berdasarkan pernyataan Anda. Saya tahu seluruh Kristen menyatakan bahwa Yohanes bertemu dengan Yesus. Kalau kita bahas itu, saya tunjukkan itu nanti nabi palsu atau Mesias palsu. Saya bisa tunjukkan itu. Tapi kita bukan itu yang kita bahas. Itu terlalu meluas. Ya, klaim kalian bahwa bentar, bro. Tadi makanya jangan tanya saya kalau saya nggak mau bicara. Saya diam nih. Anda kan tanya saya. Ya, di-mute dulu. Kita sedang membahas pernyataanmu. Di ayat keempat dan kelima itu merujuk kepada ada 2 entitas yang dikatakan satu entitas. Satu dia yang telah ada, dan ketujuh roh dan Yesus. Secara kalimat masuk akal nggak? Kalau sudah disebutkan Yesus di awal, kenapa disebutkan Yesus lagi di bawah? Ada berapa Yesus? Kan itu pernyataan saya. Anda tidak menjelaskan itu. Anda hanya mengambil ayat-ayat lain menegaskan bahwa pokoknya ini tentang Yesus. Padahal kalau kita merujuk, tidak pernah Yesus digambarkan berambut putih. Kalau hanya gara-gara tertikam, iblis pun bisa menyamar bahkan mirip mukanya seperti Yesus. Masalahnya, apakah Yesus sudah turun kedua kali di Pulau Patmos? Silakan Anda jawab, jujur. Di Pulau Patmos ini penglihatan Yohanes. Nah, artinya ini tidak ilmiah. Penglihatan murid bisa jadi adalah iblis yang menyamar. Jangan paksa bahwa itu adalah Yesus. Kan itu doktrin kalian yang mengatakan itu Yesus. Yesus berkata begini dalam Matius pasal 24 ayat 24. Jikalau ada yang mengaku bertemu Mesias di sana, bertemu Mesias di situ, jangan kau percaya. Matius pasal 24 ayat 24. Silakan dibaca. Lalu tiba-tiba ada orang yang mengaku-ngaku, Paulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Apa kata Yesus? Matius 24:24. Jikalau ada yang mengaku bertemu Mesias di sana, Mesias di sini, jangan kau percaya. Baik, saya bacakan ayatnya ya. Kalau mungkin Anda nggak pernah baca ayat ini. Makanya setiap orang yang mengaku Mesias setelah keberangkatan Yesus ke langit seharusnya tidak boleh dipercaya. Kenapa? Karena Yesus berkata dia hanya akan turun kedua kali tepat seperti manusia, bukan berbentuk roh-roh, berambut putih, berkaki dian, nggak ada begitu. Dia sudah mengatakan dia akan turun kedua kali. Lalu Anda bilang itu kan penampakan Yohanes. Lebih parah lagi. Kenapa? Dalam kitab Anda, iblis pun mampu berubah menjadi terang. Lalu bagaimana cara memvalidasi bahwa yang ditemui sama Yohanes di Pulau Patmos itu bukan iblis? Pulau Patmos loh, diasingkan loh dia loh. Diasingkan dia di Pulau Patmos dan tiba-tiba ada penampakan Tuhannya. Sementara Tuhannya sebelum naik ke surga berkata, kalau ada yang berkata bertemu Mesias di sana, bertemu Mesias di sini, jangan kau percaya. Tiba-tiba ada yang mengaku-ngaku bertemu penampakan Yesus di Pulau Patmos, kalian percaya. Kalian ini bukan pengikut Yesus, pengingkar Yesus nih, saya bacakan. Nih, ya.
Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin, saya ulangi ya, sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan. Jadi Yohanes tersesat itu hal yang mungkin, kata Yesus. Orang pilihan Yesus sepeninggal Yesus mungkin tersesat kok. Faktanya Petrus ketika dia hidup bersama Yesus aja dia sudah menyangkal Yesus, apalagi sepeninggal Yesus. Tentulah dia bisa tersesat. Yesus yang berkata, orang pilihan Yesus saja mungkin kok tersesat. Maka apa kata Yesus? Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, ini dia bilang apa nih? Orang. Jadi kalau ada orang yang bilang, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihat, dia ada dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan anak manusia. Ini tegas loh, dia bilang loh. Kedatangannya kedua kali sama seperti kilat, terlihat oleh semua mata, bukan sembunyi-sembunyi datang menemui 1, 2, 3 orang. Ya, ini dia pernyataan Yesus sendiri. Kalian mau mengingkari perkataan dia? Lalu Anda bilang, Yohanes itu kan melihat penampakan. Lah, ini lebih parah lagi nih. Lalu dari mana verifikasinya kalau yang dilihat Yohanes itu betul-betul Yesus, bukan hantu belawu yang menyamar? Dalam kitab Anda, bahkan iblis pun mampu berubah menjadi terang. Itu panjang nanti, maka pertanggungjawabkan saja. Pertanyaan saya di ayat Bagi ke-4 saya dan 5. Silakan. Oke, bagi ngomongnya. Yuniriba, Anda ini lari-lari kemana Yuniriba? Sekarang, oke, saya jawab tentang nabi-nabi palsu. Kalau Yohanes dapat pesan daripada iblis, apakah yang kamu kutip tadi bahwa apakah iblis itu datang kepada Yohanes? Kalau kita membaca dalam Alkitab, Iya, saya banyak buktinya. ciri nabi palsu itu menerima wahyu di gua-gua yang gelap. Mana dalilnya? Dengar baik-baik ya. Mana dalilnya? Iblis itu lemparkan dan disimpan di dalam gua-gua yang gelap, peta Alkitab. Dalil. Firman Tuhan. Minta dalil. Apakah Yohanes pernah menerima wahyu di dalam gua? Tidak pernah. Yesus Itu pernah dikatakan menerima Pulau wahyu dalam Patmos. goa. Elia pernah menerima wahyu dalam goa. Bukan di dalam gua. Bro, Jadi tolong siapakah tunjukin yang menerima dalilnya. wahyu di dalam gua? Bro, tolong tunjukin Siapa dalilnya. yang Kalau menerima iblis dilempar wahyu ke dalam di goa, Nah, ya tunjukin dalilnya. Tunjukin dalil kalau iblis dilempar ke dalam goa. Saya akan tunjukkan kepada Anda kenapa Oke. kalian tersesat. Oke, baik. Ya. Oke. Baik. Saya cari ya ayatnya. Tunggu sebentar. Ya, baik. Inilah akan saya tunjukkan kepada Anda semua teman-teman Kristen kenapa kalian tersesat. Saya tahu arah tujuan kalian itu mau memfitnah Nabi Muhammad, justru blunder. Tuhan kalian bertemu malaikat dalam goa, dalam makamnya. Dan Elia bicara dengan Tuhan di dalam goa. Dan ternyata ayat yang kalian jadikan sebagai tuduhan terhadap Nabi Muhammad perkara goa itu kesalahan terjemahan. Tapi nggak apa-apa, biar aja dia belajar ya. Kita kasih dia data. Nah, kenapa saya berani menyatakan bahwa yang bertemu dengan Yesus itu adalah Lucifer, teman-teman? Karena memang gambarannya begitu. Dalam kitab Yesaya yang namanya bintang fajar itu adalah Lucifer, adalah malaikat yang merontak. Ternyata dalam kitab Wahyu Lucifer itu adalah Yesus. Maka saya katakan ini iblis ini. Nih, saya tunjukkan datanya ya. Kita bicara pakai dalil ya. Oke, teman-teman ya, dalam Wahyu pasal 22 nomor 16. Ini bukti kalau yang ditemui Yohanes itu iblis, teman-teman ya. Karena dalam kitab Yesaya, bintang fajar itu adalah Lucifer, itu diterjemahkan menjadi kata Latin Lucifer, pembawa terang itu adalah iblis. Nah, dalam kitab Wahyu pasal 22 nomor 16, orang yang bertemu dengan Yohanes ini mengaku apa, teman-teman? Aku Yesus, katanya. Ya, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian kepadamu. Ngaku-ngaku dia sebagai Mesias dan Yesus kan. Nah, ini jemaat-jemaat, akulah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur, Cedergon, Lucifer, bintang timur yang gilang gemilang. Dalam terjemahan Inggris, the bright morning star.
Ya, dan ini dikatakan sebagai bintang fajar alias Lucifer. Ya, dalam Yesaya pasal 14 nomor 12, baca. Ya, di teks Vulgata diterjemahkan menjadi Lucifer, yang artinya pembawa cahaya atau bintang fajar. Di dalam kitab Wahyu ini orang yang mengaku Yesus juga mengaku sebagai apa? Bintang timur alias Lucifer. Dan lihat karakteristiknya teman-teman. Di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yesus itu orang yang sangat rendah hati, nggak pernah ngaku-ngaku akulah tunas Daud. Bahkan ketika Pontius Pilatus bertanya, engkaukah dia? Apa kata Yesus? Bukan, akulah dia, bintang. Nggak ada. Tapi dia berkata, engkau yang mengatakannya. Engkau yang mengatakannya. Rendah hati. Tiba-tiba yang jumpa dalam kitab Wahyu ini sombong sekali. Akulah dia. Pas dia hidup 33 tahun di dunia nggak pernah kayak gitu. Merendah dia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua adalah kehendak Bapa. Ya Bapa, semua terjadi karena. Tiba-tiba ketika dia bertemu di Pulau Patmos bersama Yohanes, akulah dia, bintang timur. Akulah tunas Daud. Takut kita kan? Ini pemikir ini cari data apa cari nafkah, ini lama sekali. Ya. Albert. Oh ya, siap Pak. Mute dulu Pak. Ya, kita tunggu. Albert. Ya. Albert. Ya, Ya. bisa buka kamera karena di sini ada perjanjian kekal. Boleh? Apa tuh? Buka kamera. Anda Kristen kan? Harus kan? Apanya? Ya. Iya, Bang. Silakan. Apanya silakan? Anda turun. Orang lagi diskusi, naik tanya apa. Saya tahu, Pak Bang Mike, saya bantu aja lah. Anda itu mau merujuk kepada 2 Petrus pasal 2 ayat 4. Minta tolong sama saya sudah. Saya tahu ayat itu. Bilanglah biar kita bantu. 2 Iya. Petrus pasal kedua nomor 4 itu, ya. Ya, bertumbuh dalam Kristus. Iya, Halo, begini, Yunirba. Anda juga tahu Kan? malaikat. Betul kan? Iya. Betul Iya, tak? betul. Itu kan? Jadi, nah, sekarang di mana di situ pertanyaan kata saya- goa? No. Di mana di situ kata goa? Sebutkan nama diksi goanya di situ. Oke, saya baca ya. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan menyerahkan mereka ke dalam gua-gua yang gelap. Bahasa Untuk Yunaninya ditahan- gua apa? Untuk Udah cukup. ditahan Edukasi. sampai hari penghakiman. Kata gua dalam bahasa Yunani apa? Loh, saya tidak pernah belajar dalam bahasa Yunani. Inilah kenapa pentingnya belajar bahasa asli kitabmu biar kamu tidak ikut. Sekarang pertanyaan saya, Astagfirullah, siapakah aduh. menerima? Biar kamu tidak siapakah- ikut-ikutan salah. Bentar. Sekarang pertanyaan saya, siapakah tokoh yang pernah menerima wahyu di dalam gua? Coba jawab. Saya Siapakah- tidak tanya itu. Siapakah Kata orang goa itu tidak pernah ada. Sebentar. Kata goa itu tidak pernah ada dalam kitabmu, ya? Iya, sekarang- Karena kamu disesatkan oleh terjemahan. Tunggu dulu, belum selesai. Saya. Saya akan tunjukkan kepadamu, sabar dulu, Pak. ya. Biarkan Unis. Baik. Inilah Baik. kenapa Kristen ini tersesat, teman-teman. Sehingga diksi ini selalu digunakan fitnahan terhadap Rasulullah karena Rasulullah menerima wahyu di goa. Sebenarnya mereka ini disesatkan oleh terjemahan. Kata di situ goa diterjemahkan dari kata seirais. Dan artinya bukan goa, tapi rantai-rantai belenggu atau bahasa Inggrisnya chain. Kalian itu disesatkan sama terjemahan. Sejak kapan kata goa itu arti dari kata sereis itu? Karena apa? Karena memang kalian itu hanya ingin menghujat Nabi kami Muhammad SAW. Seandainya pun ia malaikat jahat disampaikan ke goa, mau kau bilang yang berjumpa dengan Elia di goa itu adalah iblis? Jujur kau?
Mau Anda mengatakan yang berjumpa dengan Elia, ya, ketika dia sedang bersembunyi di goa, yang berfirman kepada Elia itu iblis? Mengaku dulu. Berarti bapaknya Yesus itu adalah iblis. Oke, baik. Jikalau Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro berasal daripada Tuhan, kenapa Allah tidak pernah memperkenalkan dirinya pada ketika itu? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Karena yang turun Sama bukan seperti Allah, kata kepada yang Musa. turun itu malaikat Jibril. Nih, Iya. dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 nomor 9. Di sana masuklah ia ke dalam gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikianlah, apakah kerjamu di sini Elia? Saya tanya, ini Tuhan atau iblis yang bicara sama Elia di gua? Iya, pasti Tuhan. Nah, kenapa kalau Elia yang di gua kau bilang Tuhan? Loh, itu kan Tuhan yang berbicara kepada Elia, tetapi Ya Nabi kenapa kau Muhammad bilang beda. bukankah kau kan gini. Premismu adalah kalau ada seorang nabi menerima firman Tuhan di dalam goa itu pasti iblis karena kau salah terjemahan. Tunggu ini, Sebentar. Tunggu Kau ini, kamu Riba. dulu Gini. bentar dulu. Gini bro, premisnya jelas. Kau mengatakan dengan dalil tadi bahwa iblis dilemparkan ke dalam goa-goa walaupun nggak ada kata goa di situ, yang ada adalah rantai-rantai kegelapan. Karena kau ini adalah umat terjemahan, baik. tidak mau Rantai-rantai kegelapan jangan itu di dipotong dalam dulu. gua. Apakah di dalam gua atau di luar? Di Yang mana dulu, tertulis? ah. Di mana tertulis goa di situ? Sejak kapan pula rantai-rantai kegelapan di dalam goa? Dalam rumahmu juga bisa gelap kalau mati lampu. Ya, apa urusannya dengan goa? Nah, itu pertama. Anda sudah saya tunjukkan bahwa Anda itu mengikuti terjemahan yang keliru. Pantas kalian sesat. Nah, karena Anda sudah sepakat bahwa kalau ada seorang nabi mengaku menerima firman di dalam goa, maka secara tidak langsung itu adalah iblis. Kenapa ketika Elia menerima firman dari Tuhan dalam goa kau bilang Tuhan? Standarmu ganda ini. Allah kan berbicara kepada Elia, berkata-kata dengan Elia. Allah saya memberikan firman-Nya melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Lalu kenapa kau Oke, bilang kalau baik. Nabi Muhammad menerima wahyu dari iblis? Oke, Kan baik. karena dia dari gua kan? Apakah kamu percaya malaikat iblis boleh menyerupai sebagai malaikat terang? Malaikat dalam kitabmu iya. Dalam kitabmu Iya. betul. Itu Iya sudah dalam kitabmu itu. dikatakan. Itu dalam Itu sudah kitabmu bukan dalam kitab dikatakan. saya. Bukan di kitab Jadi, saya, itu di kitabmu. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah berkata-kata tentang berbicara kepada Allah, yang datangnya Apa malaikat Jibril. Nih bro, apa urusannya Di sana kan dengan tertulis Nabi Muhammad? dikatakan- Kita ngebahas wahyu pasal 1 sampai kepada Nabi Muhammad. Ini udah kemana-mana. Bahkan saya sudah tunjukkan pernyataan Kristen bahwa malaikat jahat dilempar ke goa itu sudah terbantahkan dengan definisi arti yang sesungguhnya bukan goa. Dan bahkan saya sudah menunjukkan kepadamu, kalaupun kau paksakan bahwa malaikat gelap itu dicampakkan ke dalam goa, maka konsekuensi logiknya Elia bertemu dengan iblis. Nah, inilah bukti Kan kamu hipokritnya Anda. Bentar dulu bro, hipokritnya Anda itu adalah kalau Nabi Muhammad menerima wahyu dalam goa, kau bilang iblis. Alasannya apa? Malaikat-malaikat jahat dibuang ke dalam goa. Tapi ketika aku bilang Elia terima wahyu di goa itu dari iblis, kau nggak terima. Ini namanya standar ganda. Ya, Allah kan Gitu, berbicara paham nggak? kepada Elia, bukan melalui malaikat. itu kan klaimmu. Kan kau yang mengatakan kalau seandainya Oke, ada coba nabi kita yang baca, coba kita saya tanya baca, dulu. coba kita baca. Oke, saya tanya deh. Kalau ada nabi yang mengaku menerima wahyu di dalam goa, menurutmu bisa nggak kemungkinannya dari Tuhan? Bagaimana? Kalau ada seorang yang mengaku nabi menerima firman dalam goa, menurutmu bisa nggak dikatakan bisa jadi itu adalah dari Tuhan? Kalau ada nabi mengaku menerima wahyu di dalam gua, apakah dia bisa diakui sebagai dari Tuhan atau enggak? Maksud kamu? Ada nggak kemungkinan? Kan kau yang bilang, coba kau ingat lagi premismu loh. Tidak mungkin seorang nabi itu menerima wahyu dari goa menurutmu, karena kau bilang yang namanya goa itu tempat iblis. Kan gitu. Kan itu premismu. Oke, Makanya baik. kau bawa ayat ini, bro. Bro, kau bawa ayat Ya, ini. begini. Saya sudah gugurkan. Ya begini. Coba Yuni, pahami. Pak. Ya, Apa? begini, Mana Pak. lagi mau pergi nih? Ketika Elia berbicara kepada Allah di gua, itu kan beda dengan cara Nabi Muhammad. Apa perbedaan? Nabi Muhammad kan melalui malaikat Jibril. Ini apa? Sama-sama dalam goa kan? Dalam Alkitab sudah menegaskan Apa perbedaannya? bahwa Apa tunggu. perbedaannya? Perbedaannya, Nabi Muhammad tidak pernah berbicara kepada Allah. Jadi melalui malaikat Jibril Berarti saja. kau oke, ini sepakat nih. Oke ya. Berarti menurutmu
yang betul-betul turun ke dalam goa itu betul-betul Allah Bapa. Iya kan Allah berbicara Berarti kepada Elia, Elia. iya, berarti Elia betul-betul melihat Allah Bapa. Oke, mari kita baca ayat 9. Diblunder lagi nih. Elia tiba di gunung Horeb, masuk ke dalam sebuah gua dan bermalam itu. Firman Tuhan datang kepadanya, apakah yang engkau Berarti buat Allah yang di turun, sini, Bapak Elia? turun, Bapakmu turun, Bapaknya Yesus turun ke goa, ke dalam goa, masuk ke goa dia. Dia berfirman. Iya, berfirmannya Berfirman. apakah dia berada di langit, kedengaran suaranya sampai ke goa, atau dia turun ke goa? Di sini dia berfirman, firman Tuhan datang kepadanya. Iya, Firman Tuhan. bro, yang saya tanya itu jangan kau ulangi berkali-kali. Saya tahu itu firman Tuhan dalam pandangan kalian. Yang saya tanya itu Tuhanmu firman yang yang Bapak itu datang. turun. Iya, turun Yang datang nggak itu Tuhannya firman. sekalian? Tuhannya turun nggak? Bukan Bapak, firman Oh, berarti yang datang. suaranya doang. Berarti dia Iya, berfirman dari firman surga. yang datang. Berarti Iya, dia berfirman firman. dari surga. Dari mana Elia tahu Iya. kalau itu firman Tuhan? Dari mana Elia tahu kalau itu dari Tuhan, bukan Di sini iblis? kan Elia menjawab bahwa dia sangat giat membela Tuhan, tetap Dari mana Elia Ayat tahu 10. tanpa melihat bahwa itu Tuhan hanya suara? Bisa Dia percaya. bisa jadi itu iblis. Oh, kalau percaya semua orang percaya. Nabi Muhammad juga percaya. Yang saya tanya itu standarisasimu. Tadi yang mengatakan bahwa yang dilempar ke dalam goa adalah iblis, kau secara tidak langsung aku tahu arahnya. Ini sudah biasa Kristen begini. Kalian mau Begini, mengatakan bahkan kau Yuni, bertanya. Pak. Bentar dulu, bro. Begini. Tahu nggak? Kau menanyakan begini. Siapa yang menerima wahyu dalam goa? Kan itu pertanyaanmu sama aku kan? Ternyata Elia juga terima wahyu dalam goa. Tapi ketika Elia terima wahyu dalam goa, kau bilang itu kan dari Allah Bapa. Dari mana Elia tahu? Kenapa itu bukan iblis? Inilah standar kalian. mengatakan yang datang itu adalah iblis kepada Elia. Kenapa gunung-gunung dan angin yang kuat, gempa bumi dan api yang terjadi di sana? Apa urusannya itu? Apa itu? Apa Iya. itu, Aima? Ayat 11-12, Tuhan menyuruh Elia keluar daripada gunung, berdiri di gunung. Datang angin yang sangat Kan dikatakan kuat, Yesus, gempa Yesus bumi. berkata, nabi palsu dan mesias-mesias palsu itu atau sibilis itu bisa mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Kan sudah dibilang sama Yesus. Masalahnya Apa ini? Kalau Nabi cuman Muhammad lihat tidak hebat-hebat. pernah berbicara kepada Allah. Oke, Yang datang saya kata tanya, Nabi Muhammad itu kalau hanya begitu, malaikat. apakah Elia itu juga bertemu dengan bapaknya Yesus? Maaf Gak ya, berani Nuri, jawab. Gak berani jawab. Ya, Allah, Bapak. Begitu juga lah. Firman. Oh, berarti Bapak turun ke Firman yang bawah. datang. Bapak Firman. firmannya bukan Firmannya bapaknya. akan Berarti datang. sama aja. Sama Nabi Muhammad juga cuma Firmannya. dapat firman. Sama. Itu Nabi melalui Muhammad cuma dapat malaikat. firman. Itu Dengar hanya- dulu ya. Bro, dengar bro. Nabi Muhammad mendapatkan firman, Elia mendapatkan firman, apa bedanya? Sama-sama Tuhan, sama-sama di tempatnya kok. Allah Subhanahu wa taala istiwa 'alal aras. Bapak Tuhanmu duduk di surga. Apa bedanya? Sama-sama nggak ketemu Tuhan kok. Kenapa kau bilang Nabi Muhammad tidak pernah berbicara dengan Tuhan? Elia juga nggak bicara dengan Tuhan kok. Elia itu mendengarkan firman Tuhan. Bukan berarti dia ngobrol kayak teman gitu sama Tuhan. Apa bedanya? Ya, ini kalian itu hipokrit rata-rata. Diskusi aja yang bagus kenapa sih? Bawalah standar yang bisa kalian penuhi. Siapa nabi yang menerima wahyu di goa? Elia. Oh, kalau Elia Tuhan, kalau Nabi Muhammad bukan. Ini namanya standar hipokrit. Oke lah bang, saya sudah harus istirahat bang, udah terlanjur malam artinya. Terlalu. Oke bang Lading lanjut lagi ininya bang, tawurannya Makasih, ya bang. ya. Saya Makasih ya. makasih banyak ya. Jadi closing Besok-besok statementnya kalau begini. ada naik lagi. Ya, lanjut. Saya tengok-tengok bang, kalau orangnya ngeyel, saya nanti yang ini kan. Tapi gini, pertama teman-teman ya, saya menunjukkan kepada kita semua betapa mudahnya orang Kristen tersesat karena modal terjemahan. Teman-teman silakan buka, ini ayat yang akan sering digunakan Oten untuk menyerang Nabi Muhammad SAW ya. Silakan teman-teman simpan dan keep ayat ini, ayat dalam 2 Petrus pasal kedua nomor 4 ya. Ini bahasa Yunaninya teman-teman. Di sini berbicara tentang bagaimana ada kata Tartaros paredoken eis krisin. Ya, di sini dikatakan terjemahannya, sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang telah berdosa, tetapi setelah melemparkan mereka ke dalam Tartaros, menyerahkan ke dalam goa-goa gelap, itu salah. Bukan begitu terjemahannya.
tetapi sebenarnya adalah rantai kegelapan. Oten menuliskan goa untuk memberi serangan kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad menerima wahyu di dalam goa. Sementara Elia pun menerima wahyu dalam goa. Jadi perlu kita tahu bahasa asli dalam kitab mereka supaya kita nggak gampang dikebuli ya. Oke, seperti itu teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih Bang Odin, terima kasih teman-teman semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang. Salamu nih, makasih nih. Siap. Sama Bang. Dapat ilmu kan teman-teman dari Uniriva kan? Wah, itu luar biasa itu. Ya, perempuan yang hebat itu. Masya Allah. Semangat kita teman-temannya memberitakan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala ya. Beliau itulah selalu di belakang layar yang ketika selalu mengirim-ngirimkan ayat-ayat yang saya tidak tahu, itu beliau itu teman-temannya. Siap. Terima kasih juga semuanya. Iya, silakan kita lanjut. Ini sesi apa? Tawuran apa sesi apa nih? Oh, sesi edukasi dulu sedikit ya. Pasien selanjutnya. Wanita hebat, pintar beliau itu. Ya. Semoga kita semua diberikan kepintaran sebagaimana kepintarannya Bang Juma, kepintarannya Uniriva, kepintarannya para apologet-apologet yang lainnya teman-temannya. Biar ini menjadi benteng untuk membentengi permutadan yang terjadi di zaman sekarang ini. Halo Bang, Islam Kristen. Assalamualaikum, Bang Ode. Oh, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Kita mau cari oten. Tidak, saya cuma tadi ada ini tadi dengan siapa Mikes ke siapa itu. Oh, oke, siap. Makasih Bang ya. Siap. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang lain, silakan. Teman-teman dibantu dulu tap-tap layar sambil love orange teman-temannya, biar kuat komal kita teman-teman. Kalau boleh dibantu dulu. Ya. Mana ini oten-oten? Oke, kita ke sana ini. Ya, sudah kabur semua. Silakan buat penonton-penonton setiap PST loading dibantu dulu tap-tap layarnya sambil kencang sambil love orange. Terima kasih teman-temannya. Soalnya love orange inilah yang buat TikTok kita itu algoritma naik. Kalau algoritma naik, maka oten pun naik. Bu Santi nanti malam minggu teman-teman ya. Dan yang di YouTube tuh, ya di YouTube PST Loading TV 459 mata yang memandang, dibantu like YouTube-nya ya teman-teman ya. Ya. Silakan buat teman-teman Kristen kita coba kasih naik. Yang Muslim ditahan dulu teman-teman Muslim ya, kita perlu Kristen. Oke. Ya, Muslim ditahan dulu, kita perlu Kristen. Ya, Siregar dari Katolik apa Protestan? Assalamualaikum, Bang Loading. Ya, waalaikumsalam Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Kita butuh oten dulu nih Bang. Oh, terima kasih Bang Loading. Kemudian saya salut sama Bang Loading. Ilmunya luar biasa, menjadi motivasi bagi generasi Muslim sebenarnya ini. Lebih kuat memahami daripada kita ini yang lahir Muslim sendiri kan. Artinya orang tua sudah Muslim, tapi Bang Loading membutuhkan sebuah perjalanan dan ya Bang, petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Ya, amin. Siap Bang Loading. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang Muslim ditahan dulu, kita prioritaskan Kristen dulu teman-teman ya. Kita prioritaskan Kristen dulu. Pasien selanjutnya. Ya. Sinaga. Ya. Halo. Ya. Selamat malam Pak. Dari Katolik apa Protestan Pak?
Dari Oten lah, Oten. Nggak usah Katolik, Protestan, yang penting Oten. Oke, Tadi Bapak silakan kan buka. cari Oten. Ya, buka kamera Pak, silakan. Aduh. Buka, nyalakan. Nyalakan ya, simpan. Oke. Simpan. Siapa? Ya, gimana Pak? Mau tanggapi tema saya atau bagaimana Pak? Silakan. Apa tadi temanya Pak? Oten? Itu ada di atas itu, Oten ajaran bingung. Kenapa ada alasan ini? Alasan Bapak bilang itu ajaran bingung, dari mana Bapak tahu ajaran Dari bingung? Bibel Pak, dari Bibel. Coba Bapak ambil Bibel, Bapak jelaskan Bapak punya Bibel tuh kalau tidak bingung. Coba, Dari Bibel? coba. Iya, coba buka Bibel, coba. Bukalah Bibel tuh. Coba ambil Bibel, buka Bibel. Kita belajar sama-sama kalau Gini tidak aja bingung. Pak. Pak, gini aja Pak. Bapak yang bikin ini, bikin tema. Bapak lah yang buka Bibelnya. Iya di Bibel, Bapak juga buka Bibel di situ biar kita baca. Jangan saya sudah baca, Bapak tanya lagi ayatnya di mana. Begitu. Maksud aku gini Pak, kan Bapak yang bikin temanya, Iya, berarti Bapak ambil yang- Bibel, Bapak buka Yohanes 14 nomor 1. Jiji, baca Bibel Jiji. Apa katanya di sana Pak? Janganlah kamu menuhankan Yesus karena Yesus bukan Tuhan. Oh, itu aja permasalahannya. Makanya orang Iya. Bapak selalu komen masalah Tuhannya Oten. Iya kan itu kan sudah dibilang janganlah kamu menuhankan Yesus karena Yesus bukan Tuhan. Kenapa Bapak tuhankan Yesus? Bahasa magi. Maksudku gini, cuman itu aja pegangan orang Bapak, makanya orang Bapak selalu komen masalah Tuhannya Oten gitu. Kan tertulis. Iya kan? Iya, maksudku cuman itu aja pegangan orang Bapak, makanya orang Bapak selalu komen masalah Tuhannya Oten. Itu kan Gitu ya, Pak, tertulis, ya? Pak. Tertulis. Janganlah kamu menuhankan Iya. Yesus karena Yesus bukan Tuhan. Itu kan kata Bapak, Kenapa karena Bapak Bapak pakai? bukan orang Kristen. Kan tertulis di kitab Anda, Bapak. Ya Allah, sudah ya. Makanya itu para persekutuan, para gereja, jangan kalian kirim yang lansia ke sini. Kirimlah ke sini itu pemuda-pemuda gereja itu, kenapa kalian simpan? Ini kemarin saya sudah menyurat ke persekutuan para gereja-gereja itu. Yang kalian kirim ke sini itu anak-anak muda gereja, bukan orang-orang yang sudah sisa umur-umur akhir kalian kirim. Jadi begini kan, emosi saya ini. Orang-orang begini itu kasih fokus saja di pertobatan. Kalian pula kirim naik ke Komal ini. Mau digas, satu umur dengan orang tua kita. Tidak digas, dia ulang yang gas. Buat para pendeta, janganlah kalian fokus hanya di perpuluhan saja, ya. Jangan fokus di perpuluhan saja baru menipu umat kiri kanan. Jangan begitu. Naik suruh pemuda-pemuda gereja kalian itu naik ke sini. Begitu. Jangan kalian kirim yang ke sini yang langsia-langsia. Orang-orang begini kalian kirim ke BLT sana. Biar antri untuk ambil bantuan tunai, bukan kirim untuk diskusi. Ini kalau kita bicara A, jawabnya B. Orang-orang begini tuh kalian kasih fokuskan saja, bila perlu di dalam gereja itu kalian buat tempatnya di sebelah kiri, khusus orang-orang tua pertobatan karena sisa umur-umur akhir kan. Jangan lagi suruh-suruh diskusi. Makanya aku bilang lebih baik perpuluhan daripada ngemis di jalanan. Mau bangun masjid, minta-minta. Kalau bangun Itu gereja lebih baik minta-minta daripada tidak? Kalau bangun gereja minta-minta tidak? Enggak. Tidak. Kalau Nggak ada ada, yang nggak ada itu. Kalau saya buka video yang ada minta-minta gereja di jalan bagaimana? Ada videonya loh. Kalau minta pun bukan sama agama yang lain. Kami sesama Oke, agama berarti- kami yang minta-minta. Oke, berarti Bapak minta-minta perpuluhan juga. Bukan minta namanya. Bukan minta itu namanya, bukan, Pak. bukan minta kalau jemaat tidak kasih Makanya Bapak aku marah bilang tidak? tadi, Oke. Kalau Yang jemaat pengertian oke. apa?
Kalau jemaat tidak kasih, Bapak marah Makanya tidak? aku bilang Pak, lebih baik perpuluhan daripada ngemis di jalanan. Turun. Sudah saya bilang, kalian kirimlah ke komal-komal muslim itu orang-orang yang, ini orang-orang yang sudah tua itu, kalian petaklah itu di gereja sebelah kiri, khusus pertobatan mereka, begitu. Jangan kalian kirim ke sini. Kalau jadi tawuran seperti ini bagaimana coba? Yang berdosa kan saya, orang tua dilawan. Tidak dilawan, dia yang enggak saya. Begitu. Perpuluhan kau sama dengan minta-minta. Di Manado sana itu kalau kalian jalan Trans Sulawesi itu banyak sekali orang-orang duduk di jalan itu minta-minta sumbangan untuk gereja itu. Begitu. Kalian kirim pula ke sini itu pendeta-pendeta yang kalian kirim ke sini itu. Bagaimana kalian? Di komal-komal muslim itu kalian kirim yang ke sini itu yang anak-anak muda itu, bukan orang-orang orang-orang yang sudah lanjut usia kalian kirim ke sini. Itu orang-orang itu kalian khususkan untuk pertobatan saja. Kalau tidak kalian kirim lagi pendeta yang hanya perpuluhan berbicara sedikit koin. Baru bicaranya tidak nyambung. Seperti pendeta Yunus itu kan, dia itu kalau berbicara itu, kalau 1K bicara semakin tinggi, tapi bengkok-bengkok. Bagaimana kalian ini? Kirim itu yang ke sini itu anak-anak muda gereja-gereja itu. Jangan kalian kirim yang sudah tua-tua begitu. Apa yang mau kita bahas lagi tuh? Ya, silakan pasien selanjutnya. Ada pasien selanjutnya kayak gini. Aku jelaskan dulu samamu ya Bang ya. Open cam dulu Bang. Iya, tenang. Slow. Open cam aku. Gini Bang. Yang ku pertanyakan samamu nih. Kau lahir di abad berapa? Tahun berapa lahirmu? Saya lahir abad berapa? Di tahun berapa lahirmu? Abad 21. Anggaplah gitu kan gitu. Jadi ku pertanyakan samamu, kok tiba lahir kalian-kalian yang apologet ini seakan-akan kayak memecahkan negara aja kalian. Ibaratnya kayak mana? Memecahkan agama. Memecahkan apa? Agama. Di mana memecahkan gereja? Di mana? Di mana memecahkan agama? Di mana? Di mana memecahkan agama? Seakan-akan kayak betul kali dirimu itu ibaratnya paling suci dirimu. Kau kan minta anak muda, aku anak muda. Oke, kamu anak muda, punya akal. Punya akal. Punya. Oke. Masuk akal tidak kalau Tuhan punya jenis kelamin? Masuk akal sama kayak Muhammadmu. Oh, masuk akal. Oh, masuk akal. Iya, Nabi Muhammad manusia. Tuhan punya lato-lato Tuhan. Tuhan punya lato-lato. Kubalikkan lagi samamu. Tuhanmu punya lato-lato juga. Laisa kamisli sayun. Jangan kau turunkan aku ya. Kau boleh bertanya samaku. Jangan takut nanti bertanya balik. Oke. Tuhan saja laisa. Tuhan saya Asy-Syura ayat 11. Laisa kamisli sayun. Dia tidak serupa dengan makhluk. Sekarang Tuhan kamu punya lato-lato. Lato-lato ini kayak telur maksudmu gitu? Punya telur gitu maksudmu? Kayak seperti kita ini. Sabar. Tuhan kamu punya lato-lato. Jawab dulu. Sudah saya jawab kan? Dengar dulu. Lato-lato yang kau sampaikan ini ibaratnya kayak punya kita ini, gitu maksudnya? Iya, ada dalilnya. Gitu. Ada dalilnya. Ada tidak? Lato-lato burung yang panjang begini. Ya namanya Tuhan Yesus itu kan berwujud sebagai manusia itu ya pasti ada lah. Berarti logikanya Tuhan kamu manusia. Berarti Tuhan kamu manusia. Kamu menuhankan manusia. Bukan menuhankan manusia, dialah yang menyerupai manusia. Paham? Pergunakan akalmu, bro. Agama tidak mungkin. Punya akalku. Oke. Lanjut. Sahabat. Lanjut. Oke. Kamu mau diskusi sama saya? Boleh. Ambil bibel kamu, pegang bibel, diskusi sama saya. Ada bibel, pegang bibel. Pegang bibel di tangan, baru duduk diskusi sama saya. Pergi ambil, cepat, pergi ambil. Tanggo ya, sabar. Yang dikirim itu anak-anak muda seperti ini. Ini lihat dari muka, ini dia cerdas orangnya ini. Begitu. Kirimlah anak-anak muda seperti ini, orang-orang yang cerdas, yang berani seperti ini. Ini yang diskusi enak. Ya. Saling mau menerima ya Bang ya. Jangan nanti kau pandai ngomong, tapi kau nggak pandai nerima. Kadang kebanyakan apologet kayak gitu. Abang, apologet kau. kalau saya takut nanti moderatormu kau turunkan pula.
Ya, lanjut. Selagi kamu berbicara masih tertulis yang ada di dalam kitab suci kamu, saya sebagai orang Islam menghargai karena itu keimanan kamu. Tetapi kamu Ya, berbicara betul. tidak tertulis di dalam kitab suci kamu, mohon maaf, saya ini orang punya berakal, tidak mungkin Ya, saya menerima. sama kita, Karena sama. dalam Bible itu tidak boleh menambah-nambahkan firman Tuhan dan tidak boleh Ya, mengurangi betul. firman Tuhan. Betul. Oke? Oke, buka Yohanes 14. Tapi di dalam ayat Bible, 1. dengar ya, di dalam Bible jangan kau ambil satu-satu ayat. Di dalam Bible Ya. itu baca keseluruhan. Oke? Oke. Coba lanjut. coba kamu buka Yohanes 14:1. Kamu terangkan sama saya karena itu Bible kamu, hak kamu untuk menjelaskan kepada saya. Yohanes berapa? Yohanes 14 nomor 1. Nomor 1 aja. Kan aku bilang sama kamu, baca keseluruhan, jangan cuma satu aja. Silakan baca mau baca seluruh pun bisa, mau baca nomor 1 pun bisa karena pertanyaan saya di situ simpel saja. Nah, cepat. Nanti ku tanya balik kau ya. Oke. Iya, diskusi dua arah. Tentang kita. agamamu nih, biar nanti kau jangan malu sendiri. Nah, jangan bahas-bahas agama Kristen aja kau. Kenapa nggak Hindu Buddha yang kau bahas? Aneh kalian. Lanjut. Karena tidak ada Hindu Lanjut. dan Buddha di sini. Kalau ada Hindu dan Buddha di bawah Konghucu pokoknya kalau di bawah kalau ada Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Ortodoks, pokoknya Yahudi, apa semua naik. Nah, itulah kau. Ortodoks, agama orang kau pun sembarangan ngomong. Ortodoks, sorry, ortodoks. Nggak boleh kau, agama orang itu. Nggak boleh Baca. sembarangan ngomong kau. Apa yang Baca. nomor berapa? Ayat berapa? Ayat 1. Janganlah geli. Ayat 1 aja. Terserah mau semua atau ayat 1 juga. Coba baca 1 dulu. 1 belum lolos, mau 2. Yohanes 14 ayat 1 ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Kalau kamu berakal, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Kedua-duanya menurutku. Ya, Dari ada arti berapa? dari kata ini. Ada berapa yang harus kita percaya? Kedua-duanya. Kan kedua-duanya. Berarti 2. Paham? Ada 2. Ada Ya. 2. Mana Tuhan langit dan bumi? Kedua-duanya. Berarti Tuhan kamu 2. Ya. 2 Tuhan kamu. Iya. Waduh. Turun. Nah, cuma modal nekat. Jangan sosok berani di hadapan saya. Tuhan kamu saja sudah digantung hanya pakai sempak. Tuhan 2 kan? Sudah bilang Tuhan 2 kan? Karena diskusi dengan emosi. Sementara Yesus mengatakan cuma satu-satunya. Dia bilang 2. Berarti bukan pengikut Yesus tadi, pengikut iblis. Nah, mau diskusi dengan emosi. Jangan emosi sama saya, bro. Ya. Tuhan kamu saya ceritakan ya. Halo bang, jangan pakai emosi lah. Iya, Islam Kristen bang. Oke. Beta tidak usah open cam saja. Oh, tidak Bang Rudi, boleh. Di sini ada perjanjian kekal antara saya dengan netizen. Tidak lama pertanyaan saya begini. Tidak lama saja Bang Lodin. Tidak lama. Ya, saya mohon maaf ya teman-temannya, karena kamu tidak bisa open cam, jadi saya turunkan karena ini perjanjian kekal antara saya dengan netizen, ya. Saya mohon maaf. Jadi buat kalian Kristen-Kristen, ya, di dalam Yohanes 14 nomor 1, pelajari dulu bagaimana kalian mau kaji satu perikop sementara nomor 1 saja kalian jawabnya ngawur. Naik yang satu mengatakan 1, naik yang satu mengatakan 2, naik pula yang satu mengatakan 3, naik adil yang satu mengatakan 1. Begitu. Jadi pelajari Bibelmu baik-baik ya. Diskusi jangan pakai emosi. Begitu. Kau mengatakan bahwa kami ini mengganggu agama kalian. Di mana kami mengganggu? Kalian pikir kalian punya Bibel itu penghujatan yang paling terbesar kepada Islam. Nama Alkitab, nama Allah, Rasul, alim ulama, semua ada di situ. Terus dari mana kata-kata itu kalian dapat? Asal kalian framing. Kalian kan agama dari Arab. Tetapi semua istilah-istilah di dalam Al-Quran ada sama Bibel kalian. Coba. Kisah para rasul. Rasul itu bahasa apa? Bahasa Arab. Kenapa tidak pakai apostolos? Begitu. Jadi di sini siapa yang sudah dikatakan bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Allah, kalian ambil, kalian taruh di Bibel kalian mengatakan Allah punya anak. Bukan itu hujatan. Kenapa tidak pakai kata theos? Sementara original teks kalian adalah theos. Kalau malu pakai kata theos, ganti kata tesi.
Kenapa Islam tidak berdiskusi sama Hindu? Kenapa Islam tidak berdiskusi sama Buddha? Karena Hindu dan Buddha itu mereka berdiri dengan apa? Istilah mereka sendiri. Tapi kalian, kitabnya orang Yahudi diambil, Tuhannya orang Islam dipakai. Original teks kalian itu Tuhan itu namanya Theos. Theos itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi dewa. Kalau malu sama Theos ganti sama Tesi. Siapa tahu Tesi itu jadi dewi, jadi Tuhan kalian dewa dewi, punya anak, itu cocok. Pakai kata-kata Allah, Allah alif lam lam ha, baru kalian bilang Allah. Kalian mau abad pertama, mau abad ke-10, mau abad ke-11, mau abad ke-3, abad ke-4, abad ke-5, saya tidak pusing itu. Yang saya pusingkan itu di kitab, di original teks kalian ada tidak kata Allah? Tidak ada. Terus kenapa di terjemahan ada kata Allah? Oh, karena dia sarapan dari bahasa ini, dari bahasa ini. Dongo-dongo kau itu. Naik-naik sok-sok berani. Oh, kalau di depan saya sudah kusalibkan kau terbalik itu. Kau tidak tahu kalau saya ini banyak sekali tatoan. Jangan kau sok-sok sama saya, tidak suka begitu. Kalau mau naik, saya anak muda, ya ambil Bibel, sudah ambil Bibel, ayo kita duduk. Jangan pakai emosi. Kalau sudah buka Bibel itu, orang Islam itu kalau dalam keadaan emosi, dia berwudu dan dia buka kitab suci, itu emosinya turun. Begitu. Ini kalian ambil Bibel, buka Bibel, tambah emosi. Makanya di sini saya bertanya-tanya, apakah kitab kalian itu betul-betul kitab suci, apa kitab sok suci? Di tempat saya ini diskusi dua arah, bro. Nggak suka diskusi satu arah begitu. Dua arah kita diskusi kalau bisa. Tapi bagaimana kalian mau paham Al-Quran? Ya, halo Bang. Halo. Itu kan gara-gara si Oten Longor tadi HP pun ikut panas, ngelek-ngelek kan. Dardor, Kristennya harus ya please. Dardor, Kristennya harus ya please. Dardor. Gara-gara si Oten tadi itu, artinya HP pun ikut panas. HP ini juga merek Oten. Astaga, loading goblok. Vivo Y17, naiklah kau. Ini juga. Orangnya ada di atas, kau tapping di bawah. Ini kalau mereknya Vivo RAM cuma 2 ini. Begini orangnya. Kalian nih, saya ini tukang servis handphone teman-teman. Jadi saya tahu kalau HP, kalau kapasitasnya sedikit, kalau RAM-nya cuma 2, tetapi dipaksakan banyak aplikasi, ada TikTok, ada WhatsApp, ada Facebook, pokoknya ada semua. Itu makanya HP itu dia mulai hang-hang. Jadi ditindis A, dia biasa keluar B. Nah sama dengan Oten kan, otaknya kecil, tapi bibirnya tebal begini, makanya ditanya A, jawabnya B. Gitu. Silakan. Jadi kalian ini harus diprogram ulang. Silakan yang mau naik program ulang, silakan. Sudah naik anak-anak muda sok-sok dia, seakan-akan dia betul Tuhan, kalian saja dibunuh, apalagi kalian mau sok-sok. Jin Kristennya please. Halo Jin. Jin.
Semua istilah-istilah Islam itu ada sama mereka. Apalagi di TL itu terjemahan lama itu ada Assalamualaikum, ada Ka'bah, bahkan di TB ada alim ulama, ada Rasul, ada Wahyu. Itu semua istilah-istilah Islam itu. Kalau kalian sadar, dibilang ngeyel, sudah mencuri, tidak merasa pula. Kalau kalian mau aman, ya, mau aman agar istilah Kristen dan Islam itu aman begitu, tidak ada diskusi begini. Kembali kalian kepada istilah Yunani itu, Martius, Markus, Lukas, Capticus, Nitanus, Orunus, Captinus. Kembalikan itu, pulangkan kata Rasul, pulangkan kata Wahyu, pulangkan kata alim ulama, pulangkan kata salib, pakai istilah kalian. Markus, Martinus, Uranus, Neptunus, Capticus, Spertus, Ticus. Jangan kalian pakai istilah-istilah Islam. Ketika selagi istilah-istilah Al-Quran masih ada di Bibel kalian, maka saya sebagai orang Islam akan menjadi hantu buat kalian. Camkan baik-baik. Anjay, seperti betul-betul ya. Iya. Kenapa Hindu sama Buddha tidak berdiskusi? Kenapa Hindu dan Buddha kalian tidak diskusi? Buat apa kita diskusi sama Hindu dan Buddha? Mereka berdiri dengan istilah mereka sendiri. Silakan, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalian, sudah kitab Yahudi diambil, Tuhannya Yahudi nama Elohim, kalian ambil pula Tuhannya orang Islam dirubah. Kalau Islam itu dari jalur Ismail, kalau Yahudi dari jalur Ishak. Kalian ini oten dari jalur mana? Keluar jalur. Gitu kan? Jadi Yahudi dengan Islam ini bagaikan satu adik kakak, satu bapak beda ibu. Karena dari Ismail lah hadirlah Islam, dari Ishak lah hadirnya Yahudi. Begitu. Hadirlah Bani Israel, hadirlah Israel. Makanya Ismail sama Ishak itu satu bapak beda ibu. Jadi Islam sama Israel itu bagaikan satu bapak beda ibu. Begitu. Makanya itu kalau Islam ada binnya kalau laki-laki, kalau perempuan ada binti. Kalau Yahudi perempuan ada bat, laki-laki ada ben. Nah oten kan tidak ada bin, tidak ada binti, tidak ada bet. Kalaupun ada dua, perempuan bintik-bintik, laki-laki beleng-beleng. Nah itu yang kalian pakai. Gitu. Silakan pasien selanjutnya. Iya, makanya Islam itu dari jalur Ismail lah adanya Islam, dari jalur Ishak lah maka adanya Yahudi. Oten dari jalur mana? Keluar jalur. Kereta saja keluar jalur kecelakaan, apalagi kalian ini keluar jalur. Makanya cilaka kan, semua kalian ambil. Kalian ini bagaikan anak pungut. Tahu anak pungut? Anak pungut itu ketika dia sudah hidup di satu rumah itu, dia ambil baju adiknya, dia ambil celana kakaknya, baru dia mengatakan ini punyanya. Sudah tahu kan, pernah nonton film anak yang dipungut tuh. Cara dalam hati. Aku harus singkirkan mereka agar warisan ini bisa kudapatkan. Sama dengan orang sekarang anak pungut kan, karena Ismail Ishak Yahudi, Ishak Israel, Ismail Islam. Oten mana? Anak pungut. Makanya kitabnya Yahudi diambil, Tuhannya orang Islam dipakai. Ini punya kami. Makanya mereka itu pergi Yahudi datang ke Islam. Makanya betullah kalian itu maju kena mundur kena. Sadarlah kalian itu bersyukur dengan adanya Islam, karena adanya Islam itu untuk mewaraskan kalian begitu.
Yahudi tidak pernah bicarakan kebenaran kepada kalian, cuma Islam yang membicarakan kebenaran kepada kalian. Begitu. Kalau Yahudi itu terserah kamu mau mati begini, terserah, sudah itu urusan kamu. Tapi kalau Islam tidak, karena kasih cintanya kepada kalian, maka Islam mengajak, ayo, tidak ada perkataan yang lebih baik daripada kita sama-sama taat kepada Tuhannya Yesus. Yuk, ayo. Begitu. Karena Islam itu diperintahkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalianlah umat yang terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Jangan terlalu jos. Biasa kalau rungkat itu habis DM masuk, "Bang, bisa isi kajian di sini?" Ya, silakan. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik kita diskusi. Naik, kau cuma modal nekat. Naik cuma modal emosi. Dia pikir saya tidak bisa emosi. Nah, itu diskusi. Islam itu kalau dalam keadaan emosi, dia berwudu dan dia pegang kitab suci, dia buka, emosinya itu turun begitu, emosinya mulai hilang pelan-pelan. Kau ini pegang bibir, kau buka bibir, tambah emosi. Kau tidak tahu kah kalau di komal saya ini ada resep ludah rohani itu. Semoga dengan ludah itu kamu bisa tenang-tenang sedikit di alam barzah sana. Kita di sini, saya ini paling diskusi, paling suka dua arah. Tidak ada diskusi satu arah. Kalian kalau naik ke komal-komal Islam itu, apologet Islam itu, kalian itu harus modal data, modal akal. Bukan cuma modal nekat, modal berani, bukan. Halo Bang Project, Kristen ya, harus ya, please. Bangkai Bang. Oh. Itu Bang, saya ingin perintah Bangnya, mohon maaf. Siap. Silakan buat teman-teman Kristen naik. Percaya diri, minta ampun, padahal tidak tahu jalurnya kemana. Makanya Yahudi itu punya kiblat. Begitu. Islam juga punya kiblat. Kalian kiblatnya mana? Putar ke kiri. Nona manis, putarlah ke kiri. Tiba-tiba di sebelah balas, putar ke kanan. Nona manis, putarlah ke kanan. Kita itu kalau agama Samawi itu harus punya kiblat, karena ketika kita mati nanti ditanya, man kiblat tuka, di mana kiblatmu? Kalau Islam Ka'bah, selesai. Kalau kalian man kiblatuka, putar ke kiri. Itu di dalam kubur itu ada penjaga kubur namanya Sijaul Akro. Ular itu namanya Sijaul Akro, diceritakan dalam sebuah hadis Sijaul Akro. Sijaul Akro itu kalau sekali pukul itu tertanam 70 hasta. 70 hasta itu kali diukur itu panjangnya itu lebih bukan 33,5, bukan. Itu umur Tuhan. Begitu ya. Nanti mana? Man kiblat tuka. Karena tidak ada kiblat kan? Ada yang bangun ke kiri, ada yang bangun ke kanan. Ditanya, man kiblat tuka, di mana kiblatmu? Yang satu jawab kiri, yang satu kanan. Kiri, kanan, maju, jalan. Neroko. Makanya benarlah kan Maryam 71 kan? Seluruh manusia mendatangi neraka. Untuk apa? Mengantarkan Oten ke neraka. Baru Maryam 72 Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman, orang Islam. Selesai. Jadi Maryam 71 itu nubuatan untuk Oten ke neraka. Nggak bisa ke teman-teman. Cuma saya pesan sama kalian kalau mau mematahkan argumentasi orang Islam, satu, jujur. Begitu, jujur. Ketika ada Kristen yang jujur, selesai, begitu.
Kita bertanya, kalian menjelaskan sesuai tertulis dalam kitab suci kalian, selesai. Bagaimana kita mau berikan Al-Quran kepada kalian sementara kitab suci kalian saja kalian tolak, apalagi Al-Quran. Kitab yang kalian imani saja kalian tolak dia. Makanya itu beda kalian. Ini dikasih Markus tolak, dikasih Matius tolak, dikasih Captikus mabok. Dikasih Bibel tolak, kasih Bibel tolak, kasih babi cari nasi. Silakan. Ya. Silakan, pasien selanjutnya. Tip layar ini 6,4 masa belum 2M, dikencangkan dulu, kita pecahkan 2M teman-teman ya. Silakan buat teman-teman Kristen naik. Kau orang lagi diam-diam lagi berpikir santai-santai, naik kau cuma modal-modal nekat. Oke, pasien selanjutnya. Silakan. Makasih Bang Firman. Oh, ini Firman telah menjadi gift ya. Berarti Islam. Kalau di Oten itu Firman telah menjadi manusia. Oke, pasien selanjutnya. Minta naik lagi dia, kita kasih naik lagi. Ya minta naik lah. Takut kau. Masa kau orang muslim kayak gini ludah-ludah kau turunin orang. Tai. Gaya aja kau suruh bawa Alkitab habis itu kau turunin orang. Tujuanmu apa? Apa? Kau ini kan anak muda. Aku nampakkan kan? wajahku loh. Aku gentle loh. Iya. Jangan panik kau, jangan panik. Jangan panik. Aku cuma mengasih tahu kebenarannya sama kau supaya nggak usah kau gonggong kayak gitu. Santai aja. Kau minta anak muda. Ini anak muda, Kristen. Santai aja kau, santai aja, slow, santai. Jangan gemetar kau. Jangan gemetar. Kau bilang ajar gini, dengar ya. Kau bilang ajaranku sesat. Kau nggak sadar. Yang viral-viral apa? Pesantren. Disodomi gini, apa responmu? Gak ada kau bahas. Iya gak sih? Sebagai manusia kau yang baik, yang berakal kau, harus berpikir kau di situ. Kok bisa kayak gini? Kau urus agamamu dulu. Kau bikin tembok setinggi-tingginya. Kau baikkan umat-umat semua. Jangan ngehujat. Paham? Jangan kau bilang Kristen Tuhan dua. Aku belum lagi menjelaskan samamu. Memang yang ditulis di sini memang dua Tuhan. Ibaratnya dua di sini. Tapi dia ini satu. Paham gak sih kau? Jangan kau ngejas orang seakan-akan Kristen ini. Kau nggak sadar akan dirimu. Paham gak sih kau? Loading? Sudah. Biar kau cerna di otak akalmu itu dulu. Tahu kau? Sudah. Ku jelaskan nih biar tahu kau. Ku jelaskan yang ada di dunia ini ya. Biar cerna kau, jangan kau turunkan panik kau. Ini yang ada pengalamanku aja. Tahu kau luwak white coffee? Tai musang dihalalkan di Indonesia. Tai loh, najis loh. Diminum. Ku bilang kau, mau kau ku bilang loading Ustadz penuh najis? Pasti nggak mau. Ini tai apa? Ini tai apa? Ini tai apa? Ini. Belum lagi yang besar di bawah. Semua kita manusia ini penuh tai. Coba aku tanya sama kamu dulu bang. Jangan kau menghina ibaratnya Tuhannya dua. Tuhannya gini. Seakan-akan kayak dirimu tuh bagus sekali gitu. Nggak boleh. Kayak mana sih kau? Sampai kau kayak gitu dengan pedenya kau menghina-hina kayak gitu. Aduh, betapa bangganya kau kawan. Besarnya dosamu kawan. Ya, ngomong kau. Tolong di mute ya. Kita ganti-gantian ya. Ya, boleh. Oke, sip. Aku gentle, tenang. Aku udah naik si Zoom. Baik. Dia mengatakan tadi, itu si luwak kopi tai dihalalkan. Nih. Yesaya, ini Yesaya karena baca saya. Kalau yang baca kamu, kamu. Yesaya 36 nomor 12. Tetapi juru minum agung berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu, bukan saja kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tai. Memakan tainya dan minum air kencingnya. Kenapa? Ini maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Tertulis ini makan tai di dalam Bible ini. Tai semua ini. Apalagi kalau kita tulis. Baca baik-baik bang. Sabar dulu. Sabar. Aku boleh ngomong? Saya tulis. Oke. Iya sabar. Tai. Nah,
Kita tulis ini, kalau kita buka ini tai semua nih, tai. Kenapa banyak sekali di kitab sucimu tai semua itu? Terus, kamu kalau dikasih, sabar, saya kasih pilihan sama kamu. Kalau dikasih kencing unta ditambah dengan susu dibuat jus, dengan tai sama kincing dibuat jus dikasih, kamu pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih kencing onta bersama susu apa? Itu kencing tai, onta tuh ajaranmu. Ya, Betul gak sih? terus Kau tai- dibolehkan makan kencing onta, kami nggak boleh, haram. Ya, terus Nggak tai boleh tadi. makan kencing onta kami. Nggak Tai, bisa. tai tadi. Tai bagaimana tadi? Di Onta saya. aja nggak mau minum kencingnya, kau minum kencing onta. Kan aneh kau. Terus tai ini bagaimana? Tai ini bagaimana? Saya nih. Bang, ginilah kalau mencintai. Jadi mencintai gitu. Mencintai. Harus belajar bahasa Indonesia kau. Jadi kalau Mana aku mencintaimu, mencintai, jadi aku mencintai kau. Gitu nggak mungkin. Logikamu belum lagi loading. Dengar, bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tainya dan meminum air kencingnya? Ini tai apa? Bukan mencintai, tetapi tai. Belum selesai kau baca. Sini kau baca. Kayak gini cara membaca loading. Biar tercerna kau tak sini kau baca. Bikin ke atas. Buka situ baca. Buka baca. situ. Itu ada Bibel kan? Buka situ. Buka situ. Bikin panik kau, ku bikin goyang kepalamu tuh, tenang kau. Botakmu tuh ku bikin tumbuh semua rambutmu, tenang kau. Amanah. Cepat. Ku bikin panik kau. Aku nggak emosi, santai. Aku orang Batak, santai. Kau yang ku bikin stres nanti, tenang. Aku adik si Zuma aku nih, tahu kau? Sering nih si Zuma, kayak itu yang apologet yang baik. Dia mau mendengar orang, aku pun mau mendengar dia. Bukan kau langsung, cuy, bangganya kau kayak gitu, kayak gini umat Muslim. Nggak mungkin, aku tahu. Kata Edis ada setan di dalam lubang hidung. Begitu ya, jatuh kau kan, berarti kau setan. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.